Pertanyaan yang pertama mirip dengan yang tadi. Bagaimana cara kita menghadapi orang-orang Wahabi? Yang paling bagus itu pendekatan ilmiah. Artinya apa? Kita pelajari dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap ada kelompok luar menyerang faham Ahlus Sunnah, maka kita jelaskan dalilnya. Dan ini paling efektif. Karena kalau dalil kita jelaskan, paling enggak orang yang akan terpengaruh itu enggak jadi. Atau sudah terpengaruh kembali lagi. Bahkan yang sudah ada di situ bisa kembali lagi, ketarik lagi. Ini yang kita lakukan di mana-mana. Saya setahun setengah yang lalu diundang Jakarta. Saya tanya, kenapa ngundang saya? Saya ini mantan Wahabi Pak Kiai, katanya. Loh, kenapa ikut Wahabi? Dari orang tua. Bahkan istri saya juga Wahabi karena dari mertua. Waktu ngelamar istri ke mertua di Banjarmasin, mertua tanya, kamu Aswaja apa Wahabi? Kalau Aswaja saya gak mau, saya Wahabi. Saya bilang, jangan khawatir Pak, saya ini Wahabi juga. Ya sudah, kalau begitu kamu kawin sama anak saya. Jadi memang pertanyaannya Wahabi apa Aswaja itu. Sudah kawin. Lah terus sekarang kok keluar dari Wahabi? Saya ini, kata orang itu, saya ini mendengar ceramahnya Ustadz Abdus Somad. Ustadz Abdus Somad bilang, kalau ingin tahu dalil-dalil Aswaja, coba dengarkan ceramah Kiai Idrus Ramli. Saya cari ceramah sampian Kiai. Saya lihat di YouTube ternyata ceramahnya ratusan. Saya cari yang paling panjang. Ada ceramah sampian di Kuala Lumpur, durasinya 9 jam. Padahal bukan 9 jam, itu acara daurah 2 hari. Tiap 2 jam istirahat. Cuma digabung terus dibuang istirahatnya itu. Sebenarnya 2 hari itu, jadi 9 jam. Lah terus saya dengarkan sama istri saya dari awal sampai akhir. Terus setelah mendengarkan itu, kok dalilnya kuat sekali. Ada dalilnya, kata Ustadz gak ada dalilnya, ternyata dalilnya lebih kuat. Ya sudah, kita keluar dari Wahabi. Ini dalil, ilmu itu sangat dahsyat. Jadi bagi adik-adik yang masih belajar, belajar yang sungguh-sungguh. Nanti setelah ada ilmu, hadapi mereka, insya Allah kembali lagi. Baik ilmu itu disebarkan melalui ceramah secara verbal ya, ceramah dari masjid, majelis taklim, yasinan atau apa, atau melalui tulisan. Kadang melalui tulisan juga sangat ampuh. Dulu sholawat nariyah itu dikafir-kafirkan oleh Wahabi. 3 tahun lalu saya menulis catatan di Facebook, syarah sholawat nariyah berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiap kalimat mulai dari alladzi tanhallu bihil uqad, saya terangkan maknanya, dalilnya mana, wa tanfariju bihil qurab, maknanya apa, dalil, saya terangkan semua. Setiap kalimat paling tidak saya kasih dalil 7 hadis. Saya lengkapi dengan takhrijnya, ini rawinya ini. Akhirnya apa? Begitu tulisan ini disebarkan, kawan-kawan Aswaja yang sudah terpengaruh Wahabi dan meninggalkan sholawat nariyah baca lagi. Alhamdulillah Kiai, saya sudah baca sholawat nariyah lagi. Mengapa? Ternyata dalilnya kuat. Bahkan ada Ustadz Wahabi di Malang, dia mensyirikkan sholawat nariyah. Begitu baca tulisan kita, kata dia, saya sekarang bertaubat. Dulu mensyirikkan sholawat nariyah, ternyata dalilnya sangat kuat. Sholawat nariyah benar-benar luar biasa, tidak syirik. Itu ilmu. Para ulama kita dulu menyebarkan Aswaja, menolak faham-faham sesat itu pakai ilmu. Karenanya kalau masih belajar, yang rajin belajar. Kalau di sini kurang semangat, pindah ke Jawa atau pindah kemana, biar semangat. Karena orang Lombok ini ada di mana-mana, ada di Jawa, ada di Mekah. Di Mekah, di Saulatiyah itu, di Syekh banyak orang Lombok. Saya kalau ke Mekah itu setiap ada tamu, kalau bukan orang Madura, orang Lombok yang bertamu.
Ya, di Mekah. Dan travel umrah itu yang menguasai orang Madura dan Lombok. Setiap ada travel yang jadi mutawif, yang tukang pegang mic mana, kalau bukan Madura, Lombok biasanya. Saya nggak tahu Lombok dengan Madura ini apa janjian atau bagaimana itu. Karena orangnya sama-sama keras, daerahnya sama-sama panas, dan suka yang panas-panas itu. Pedas-pedas. Saya kira itu ya.